Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang unta ini, bahwasanya unta yang begitu banyak kelebihan dan keutamaannya, Allah buat dia tunduk kepada hamba-hambanya. Allah jadikan dia tunduk kepada hamba-hambanya. Kata para ulama juga, unta ini punya sifat dendam dengki yang sangat luar biasa. Ingatannya sangat kuat. Ingatannya sangat kuat. Unta itu, dia ketika telah sempat singgah di suatu tempat, dia masih ingat. Sampai kapanpun masih ingat tempat itu pernah dia singgah. Bayangkan Pak, padang pasir orang kadang bisa kesasar Pak. Sesat di padang pasir. Karena padang pasir nggak kayak jalan kita. Kita pernah melewati dari Madinah menuju ke Mekah. Supir itu ajak kami, jangan kita jalan biasa. Mau nggak? Mau. Naik taksi, kita jalan lewat Jeddah, di harga yang sekian. Nggak apa-apa. Lihat. Itu padang pasir. Sekarang kita lewati, jalannya masih nampak seperti apa, besok udah berubah. Dia bisa ada gunung pasir tiba-tiba. Ketika badai, itu nanti akan bertumpuk-tumpuk jadi berapa bukit-bukit. Kanam hole dia. Kanam hole dia. Kita nggak tahu lagi. Kisah banyak orang yang kesasar di padang pasir. Nggak tahu arahnya kemana lagi. Unta, dia memiliki ingatan yang kuat, kata mereka. Kemudian yang dia punya sifat demikian, namun Allah Subhanahu wa taala tundukkan unta ini kepada hamba-hambanya, sehingga anak kecil pun mampu membawa unta, menarik unta kemanapun yang dia mau. Pada unta begitu besar. Kalau seandainya unta ini ingin mencelakai manusia, dia mampu mencelakainya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan ketika orang naik kendaraan, waktu itu unta. Dan hari ini menjadi sunnah, menjadi doa naik kendaraan kita, walaupun bukan lagi unta, walaupun sudah berubah menjadi Toyota. Apa doanya? Ketika orang naik unta sebagai kendaraannya, terdapat dalam surah Az-Zukhruf. Doa itu dalam surah Az-Zukhruf dalam Al-Quran. Surah Az-Zukhruf ayat 13. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu doa naik kendaraan darat. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian jemaah saya muliakan, bagaimana Allah tundukkan, makna Allah tundukkan unta ini untuk hamba-hambanya. Maknanya adalah yang pertama, Allah tundukkan bagi mereka sehingga menjadi kendaraan bagi mereka. Allah tundukkan bagi mereka hambanya agar menjadi makanan bagi mereka. Allah tundukkan unta bagi mereka sehingga itu menjadi alat pembawa barang-barang mereka. Maka manusia memakannya, memanfaatkannya, meminum air susunya, menjadikan kulitnya dengan berbagai manfaat, bulunya, semua itu bagian daripada bentuk Allah tundukkan binatang itu kepada hamba-hambanya. Manusia kadang setelah makan dia nggak tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian ayat berikutnya Allah katakan wa ilas samai kaifa rufi'at. Perintah kepada kita untuk memperhatikan langit. Ya, jujur Pak, hari ini sejak kita bangun tidur sampai sekarang berapa kali pernah lihat ke langit? Tidak usah bicara tafakkur dulu, tidak usah bicara merenungkan, berapa kali lihat ke langit? Ya. Terus terang, saya yakin jarang kita. Enggak lah. Di situ menjadi ukuran Pak. Rupanya lalai kita tingkat tinggi. Siapapun.
bertafakur, lihat, perhatikan, ya tidak. Subhanallah. Nah, kalian hayu dak tanya fikir. Kalau kita bicara tafakur, kita akan lihat diri kita ini rupanya masih jauh, masih jauh. Padahal langit di atas, tinggal kalang di tengah. Ya. Maka dikatakan oleh orang-orang bahwasanya bahkan orang hari ini hidup di kota itu makin jarang dia perhatikanlah langit. Tapi kalau orang tinggal di kampung biasanya, di pelosok, ya, di gunung-gunung sana, itu mereka paling sering perhatikan langit. Kenapa? Ketika gelap mereka lihat bulan, ketika terang lihat bulan. Perhatikan. Kalau kita hari ini pun mungkin lihat cuaca, nggak ada lihat lagi ke atas, lihat di HP kan gitu. Perakiraan cuaca. Nah, orang-orang langge di kampung-kampung, orang kita tuh orang dulu perhatikannya kemana? Oh, kemungkinannya baik, tanda-tanda hujan. Nah. Berapa kali lihat langit? Ya. Saking jarangnya kita. Allah perintahkan kita untuk memperhatikan langit. Langit aja nggak kita lihat, jarang. Ya. Mudah-mudahan setelah ini kita lihat langit lah. Ya. Maka setiap minggu sekali, setiap Jumat sekali kita dengar imam baca, afala yang wa ila samai kaifa rufi'at. Apakah mereka memperhatikan langit? Makanya selama seminggu udah nggak pernah lihat langit. Apa yang diperhatikan dari langit? Di situ banyak keagungan Allah Azza wa Jalla. Allah tinggikan dia sehingga makhluk ini, jin sekalipun, ya, tidak mampu mencapainya. Langit yang tinggi, tidak ada tiang, tidak ada siapapun yang mampu melakukannya seperti itu. Allah sebutkan di surat Jin. Perhatikan bagaimana jin itu. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Surah Al-Jin ayat 9. Langit itu sangat tinggi. Dikatakan langitlah sesuatu yang paling tinggi. Hari ini kita lihat kan yang paling tinggi adalah yang nampak yang pertama awan dan seterusnya. Ya, ini bicara panjang lebar tentang masalah langit ini. Allah juga menyebutkan soal Al-Anbiya, wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha. Di Al-Anbiya ayat 32. Semua langit ini bagaimana Allah tinggikan dia tanpa ada tiang. Di surah Ar-Ra'd Allah sebutkan, Allahul ladzi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Engkau melihatnya dia tinggi tanpa ada tiang. Fa'tabiru biha. Ingin dikatakan apa? Ambillah pelajaran darinya. Kemudian di langit itu banyak sekali makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan. Bintang, bulan, matahari, ya, ada angin, awan dan seterusnya. Itu semua ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, wa ilal jibali kaifa nusibat. Kita suka naik gunung kadang. Ya, suka lebih foto-foto gunung. Nah, yang kita lihatlah keindahannya, masya-Allah. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tapi Allah katakan, perhatikan. Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bukit-bukit itu, gunung-gunung itu Allah tegakkan? Orang sering mengatakan sebagai pasak bumi. Bagaimana Allah tegakkan gunung-gunung itu semua. Kemudian kekuatan gunung ini, kalau seandainya seluruh makhluk bersatu, berkumpul semua, ingin menyamakan kekuatannya, tidak akan sama dengan kekuatan gunung. Tidak akan sama dengan kekuatan gunung tersebut. Oleh karena itulah kita perhatikan orang yang ingin merusak gunung ini, dia nggak bisa merusak sekaligus. Apakah ingin meratakannya? Nggak bisa sekaligus. Pelan. Walaupun sudah canggih alat sampai hari ini.
Kemudian sejumlah ayat menyebutkan tentang kekuatan gunung ini, bukit-bukit ini, sehingga dia menjadikan bumi ini stabil. Bumi ini stabil. Di antara manfaat gunung, Allah jadikan dia sebagai penghalang. Ketika ada angin yang kencang dari satu negeri ke negeri yang lainnya, dari satu kampung ke kampung lainnya. Itu di antara manfaat gunung. Kemudian gunung ini juga bisa menjadi peredam suatu daerah yang dingin dengan daerah yang lainnya. Ini gunung. Kalau di Arab tidak ada gunung-gunung seperti kita. Gunung seperti kita hijau-hijau. Di Arab itu gunung batu. Gunung batu. Ya. Kita perhatikan bagaimana Bukit Uhud, bagaimana Jabal Thur, bagaimana Jabal Hira, Gunung Hira. Itu semuanya batu-batuan. Ya, enggak seperti gunung di tempat kita. Kemudian isi gunung. Isi gunung. Ada apa di dalam gunung tersebut? Baik di atasnya ataupun di dalam tanahnya. Maka hari ini ada orang mencari gunung emas. Ya. Ada orang mencari gunung apa, ada dicari. Mereka ketika memperhatikan ada apa, umumnya manusia memperhatikan dengan mengambil manfaat-manfaat yang sifatnya kebutuhan mereka sesaat. Yang kadang di waktu mereka mengambil manfaat dari ciptaan Allah ini, tidak pun membuat mereka dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kenapa? Karena tidak ada tafakkur, tidak ada tadabbur di situ. Wa ilal ardi kaifa sutihat. 4 hal. Kemudian tanah, bumi ini bagaimana Allah hamparkan. Dan Allah tundukkan bumi ini kepada hamba-hambanya. Ini semua makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Allah tundukkan bumi untuk kita para hambanya. Sehingga bumi ini tanahnya sifatnya bermacam-macam. Yang bisa menjadi tempat manusia, menjadi tempat tinggal mereka, itu tanahnya tidak terlalu keras sehingga mereka tidak mampu memfungsikannya, tidak juga terlalu lembek sehingga mereka bisa tetap di atasnya. Tidak semuanya Allah buat dia seperti laut, seperti sungai, tidak. Allah tundukkan kepada hamba. Kemudian Allah mudahkan bagi bumi ini, tanahnya, agar manusia mengambil manfaat darinya. Manusia bisa bercocok tanam. Manusia bisa bercocok tanam. Dengan bercocok tanam itu mereka bisa mengambil manfaat dari hasil tanaman mereka. Berikutnya, Allah jadikan bumi ini sifatnya dia seperti, bentuknya seperti bola. Syibhul qurah. Seperti bola. Dia di setiap sisinya seperti bulat kalau kita perhatikan. Makanya bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita jadikan sementara untuk tinggal di dalamnya, kemanapun kita pergi, dia itu sifatnya tidak begitu jauh sebenarnya. Manusia masih bisa melakukan pulang pergi, terlebih di zaman hari ini. Masih bisa pulang pergi. Berikutnya, bumi yang Allah ciptakan kepada kita semua. Suatu saat nanti di hari kiamat, dia semua akan Allah binasakan. Allah binasakan. Gunung, ada ayat bicara tentang bagaimana keadaan gunung ketika hari kiamat. Ya, semua akan binasa. Maka hal ini juga mesti diperhatikan oleh manusia. Para ulama menyebutkan
Ketika manusia diperintahkan untuk memperhatikan, mentadabburi ciptaan-ciptaan Allah berupa unta, berupa langit, berupa gunung, berupa bumi, mereka tidak akan mampu mengambil manfaat darinya, ibrah darinya, pelajaran darinya kalau hanya sekedar melihat dengan mata mereka. Tidak mampu. Akan tapi mereka akan mampu mengambil pelajaran darinya apabila mereka melihat dengan basirah, dengan mata hati mereka. Kalau mata kepala, paling yang dapat dilihat adalah kekayaan-kekayaan alamnya saja. Ini yang menjadi buruan kerjaan para pencari harta saja. Mereka yang dapatlah kekayaan-kekayaan alamnya itu saja. Sedangkan mereka tidak bisa mengambil manfaat di balik itu semua. Manfaat keimanan tidak ada pada mereka. Tidak ada. Makanya orang-orang yang kadang meremehkan orang-orang mukmin, bahasanya sering, sisinya satu sisi memotivasi, sisi yang lain kesannya orang mukmin ini adalah bodoh-bodoh. Mereka mengatakan, kalian awak kafe je nang rodanya, ikalan tanah menyuk deh kalau yuk. Kayak mana? Kita nyo, takalan tanah, cocok cangkoi, gelang dan merupok. Hayu tak awak kafe lah. Hayu tak awak kafe. Akhirnya handale hayu Islam, hayu orang kafe. Jadi bahan ejekan. Awak kafe. Tro awak kafe padanya. Ikalan danau, ikalan laut, menyuk menumpuk. Itanya, cok jangkoi, catok, gelang menumpuk, ya kemawai di laut. La ilaha illallah. Ya, saya mengambil sisi manfaatnya kalimat itu yang pertama, sisi pelajarannya. Itu bisa jadi karena kita kurang tadabbur juga. Kurang tadabbur, kurang merenungkan juga. Sehingga kita yang ulangit hantau bumi hanjap. Dengan Allah kita enggak dekat, manfaat yang Allah berikan hamparkan di bumi itu pun kita tidak bisa menggunakannya. Ini masalah. Hadirin yang saya muliakan, maka oleh karena itu, kalau kita perhatikan ayat Al-Quran banyak sekali yang memerintahkan kita untuk memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, nanti akan ada ayat berikutnya, afalam yasiru fil ardi fayanzuru, tidakkah mereka berjalan di muka bumi ini kemudian mereka memperhatikannya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan dari para ulama tentang ayat tersebut. Hadis dalam bab ini cuma satu, menceritakan bagaimana cerdasnya seorang dilihat dari sisi mana? Dari sisi bagaimana dia memikirkan ciptaan Allah dan dekat dia diri kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiikum, mohon maaf segala kekurangan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.